juga sudah familiar dengan istilah ini ya, jadi mengenai meteorologi dan klimatologi. Meteorologi bukan ilmu tentang meteor ya, tapi ini lebih ke ilmu mengenai cuaca dan iklim, meteorologi dan klimatologi. Jadi meteorologi ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, meteoros, yang artinya ruang atas atau ruang atmosfer. Dan logos artinya adalah ilmu. Jadi meteorologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang atmosfer. Klimatologi sendiri berfokus pada bagaimana perubahan atmosfer ini menentukan dan mengubah iklim di dunia. Jadi kaitannya dengan meteorologi itu, meteorologi itu lebih ke ilmu meteornya, tapi klimatologi itu bagaimana perubahan atmosfer ini mengubah iklim di dunia. Ini salah satu visualisasi dari nggak tahu saya. Ini suaranya tadi kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya? Oke. Ya, jadi karena klimatologi itu tadi berkaitan dengan aspek perubahan atmosfer terhadap permukaan bumi ya. Jadi di sini juga erat kaitannya dengan perubahan iklim. Jadi ketika iklim tersebut berubah, itu tuh bisa dipastikan penyebabnya itu adalah sesuatu yang terjadi di atmosfer. Nah, di sini kita akan menonton video singkat mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse, yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle, yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta. Bandung kita, tanggung jawab kita. Tahukah kamu? Oke, itu karena tadi videonya dibuat oleh pemerintah Kota Bandung ya, jadi endingnya ada Bandung. Cuman intinya yaitu tadi karena penyebab perubahan iklim sendiri itu karena adanya aktivitas manusia juga, jadi mungkin dari kalian bisa membantu untuk mengurangi hal tersebut dengan melakukan reduce, reuse, recycle. Lalu tadi kalau saya lihat ada
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau sekarang kan kita seringnya di rumah aja, tapi kemarin saya lihat juga banyak mahasiswa yang berjalan kaki di lingkungan kampus atau naik sepeda gitu ya. Itu juga bagus untuk mengurangi gas-gas atau zat-zat berbahaya yang bisa mengakibatkan bumi ini semakin panas. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan mata kuliah, pembahasan kita meteorologi dan klimatologi hari ini. Jadi sekaligus juga sebagai himbauan gitu ya untuk kalian supaya kalian sebagai generasi penerus bangsa yang masih muda-muda, yang masih akan lebih lama lagi tinggal di bumi ini gitu ya. Jadi nggak mau kan kalau semakin panas gitu, sekarang aja udah panas kayaknya, Surabaya makin panas. Ya, beberapa faktor-faktor penyebab perubahan iklim ini juga kalian mungkin sudah tahu dan tadi juga sudah disebutkan di video tersebut ya. Aktivitas manusia ini penggunaan listrik, kemudian kendaraan bermotor, pembakaran di pabrik, ini juga meningkatkan emisi karbon dioksida. Terus greenhouse effect, gas rumah kaca. Ini karena adanya gas rumah kaca ini makanya yang membuat suhu bumi ini semakin panas. Ya, jadi terperangkap di atmosfer sehingga panas-panas itu diserap oleh atmosfer dan akhirnya dipantulkan ke bumi sehingga bumi semakin panas. Dan ditandai juga dengan adanya pemanasan global. Kalau misalkan kita di negara dua musim ini, sebenarnya kita merasakannya ya semakin panas aja ya. Selain itu mungkin musim kemarau semakin panjang atau musim hujan yang semakin pendek, tapi hujannya hujan ekstrim. Seperti itu juga bisa menjadi ini ya tanda-tanda adanya perubahan iklim gitu. Karena yang biasanya musim hujan itu di bulan yang berakhiran ya. Kalau dulu itu nandain musim hujan tuh September, Oktober, November, Desember gitu. Kalau sekarang tuh mungkin geser ke November atau Desember baru mulai hujan. Terus Januari, Februari masih ada sisa-sisa hujannya. Selain itu yang terakhir ada kerusakan fungsi hutan. Ini penyebab perubahan iklim dan kadang yang menyebabkan perubahan iklim ini juga beralihnya fungsi hutan ya. Jadi kayak penebangan hutan untuk menjadikan lahan tersebut lahan lain ya. Atau enggak dijadikan tanaman lain, contohnya kelapa sawit ya. Nah itu juga bisa menjadi faktor penyebab perubahan iklim. Nah meteorologi sendiri itu studi yang mempelajari mengenai kondisi cuaca dan iklim. Jadi bedanya cuaca dan iklim ini sebenarnya tipis ya. Jadi untuk cuaca itu lebih ke musimnya, hujan, cuacanya gerimis, cuacanya panas atau cuacanya mendung gitu. Sedangkan kalau iklim itu lebih ke misalkan tropis, subtropis, lalu ada juga kalau di sini iklim itu berkaitan juga dengan suhu udara, kelembapan, terus kecepatan angin, dan itu merupakan data-data meteorologi. Jadi kalau kalian ke stasiun meteorologi, kalau di Indonesia kita punya BMKG ya, Badan Meteorologi, K-nya itu apa? Klimatologi. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi yang kita pelajari di sini meteorologi dan klimatologi, di mana data-data meteorologi ini dimiliki semua oleh BMKG gitu ya datanya. Jadi kalian misalkan mau cari data suhu udara atau kelembapan udara itu ada di websitenya BMKG. Bahkan mereka data hujan pun ada kalau di BMKG itu sesuai dengan asalkan kita tahu stasiun hujannya kita bisa cari di situ datanya. Meskipun memang tidak terlalu lengkap ya karena kalau data hujan itu lebih ke
stasiunnya masing-masing, dan terkadang memang ada yang belum terkonek ke websitenya BMKG, tapi mereka juga menyediakan beberapa data hujan untuk stasiun-stasiun yang besar. Nah, di sini beberapa data meteorologi itu adalah suhu udara, suhu tanah. Jadi selain udara yang diukur suhunya, tanah ini juga merepresentasikan meteorologi di lingkungannya. Jadi ketika suhu udaranya itu panas, terus bisa dicek suhu tanahnya itu seperti apa. Jika tanahnya itu masih lebih rendah dari suhu udara, oh berarti ini tanahnya masih lembab. Jadi tanahnya masih mengandung air. Tapi ketika suhu udara dan suhu tanahnya ini sama, oh ini berarti tanahnya udah kering, nggak ada airnya. Jadi itu juga bisa menjadi tanda gitu. Oh ini perlu dibasahi tanah ini berarti. Biasanya kalau ada hujan ya tanah itu dibasahi oleh hujan ya. Dengan adanya hujan itu dia menjamin kelembapan tanah sendiri. Dan terjaminnya kelembapan tanah ini penting ketika kalian mau menanam. Jadi menanam tanah tersebut gitu ya, karena tanah yang sudah dibiarkan terlalu lama kering itu biasanya kurang subur. Tuh, jadi selain suhu udara juga suhu tanah ini bisa diukur oleh data meteorologi. Lalu ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini biasanya kalau yang daerah-daerah dengan suhu yang rendah, gitu ya, misalkan daerah-daerah pegunungan, terus daerah-daerah dataran tinggi, lalu mereka memiliki curah hujan yang cukup tinggi, itu biasanya kelembapannya juga tinggi. Lain halnya dengan di Surabaya ini relatif rendah ya kelembapannya, jadi relatif tidak lembab karena suhunya cenderung panas dan kita juga berada di daerah dataran rendah ya dekat dengan laut, sehingga kelembapannya juga tidak terlalu tinggi. Kecepatan angin ini sebetulnya kalau data meteorologi kecepatan angin ini stasiunnya ada di bandara. Jadi kalau kalian pernah lihat di bandara itu ada semacam alat yang menandakan angin itu mengarah kemana, gitu ya. Angin itu mengarah kemana dan kecepatannya berapa. Karena itu sangat berguna untuk pesawat supaya bisa terbang ya. Jadi mereka bisa terbang pada kecepatan dan arah angin tertentu gitu. Kalau misalkan kecepatan anginnya terlalu tinggi itu tidak disarankan. Ya, jadi makanya di sini stasiun kalau ada yang namanya stasiun hujan, kalau sini adalah stasiun angin, itu biasanya letaknya di lapangan terbang. Tekanan udara ini juga erat kaitannya dengan ketinggian ya. Jadi ketika berada di dataran rendah dan dataran tinggi, kalian pasti merasakan perubahan. Misalnya ketika kalian bepergian ke daerah dengan dataran yang lebih tinggi daripada Surabaya, misalkan kalian ke Batu atau ke daerah yang terawas gitu ya, yang banyak bukitnya berkelok-kelok naik sampai atas gitu. Nantinya ketika kalian turun pasti terjadi perubahan pada telinga kalian. Nah itu karena adanya perbedaan tekanan udara. Jadi sama halnya ketika kalian kalau habis naik pesawat, itu mungkin juga merasakan hal yang sama. Karena tekanan udara di dataran yang lebih tinggi akan berbeda dengan yang di dataran lebih rendah. Penyinaran matahari, ini datanya berupa waktu penyinaran matahari. Jadi waktu penyinaran matahari ini adalah berapa lama matahari itu bersinar. Gitu ya. Jadi kalau pagi itu mungkin bisa dimulai dari berakhirnya subuh, ya. Ketika matahari mulai naik, sunrise, sampai dengan kapan dia tenggelam atau sunset. Nah, penyinaran matahari ini kalau di kita nggak signifikan ya. Kalau di kita ya mungkin jam 6 sampai jam 6 gitu ya. Misalkan. Sedangkan kalau di negara 4 musim ini akan sangat berbeda ya antara musim hujan, musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Itu penyinaran mataharinya akan
jauh berbeda. Kalau di musim dingin itu di negara 4 musim jam 8 pagi itu baru datang mataharinya, maksudnya baru lihat mataharinya jam 8 pagi. Terus jam 4 sore gitu atau jam 5 sore mereka sudah gelap. Jadi penyerahan mataharinya sebentar. Lain halnya dengan ketika musim panas. Musim panas mereka sunrise-nya masih ya sama lah kayak kita. Sunrise-nya jam 6 gitu. Tapi sunset-nya itu jam 10 malam, jam 9 malam itu sunset-nya di musim panas gitu ya. Makanya kalau di negara 4 musim bisa saja puasanya itu sampai 20 jam. Jadi puasanya sangat lama gitu ya. Jadi jauh lebih lama dibandingkan kita di negara 2 musim. Lain halnya dengan ketika mereka berpuasa di musim dingin gitu ya, pasti akan sebentar sekali puasanya karena dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Jadi jam 4 sore udah bisa buka puasa gitu ya. Lalu ada data penguapan dan presipitasi. Kalau penguapan ini evaporasi ya, jadi besarnya air yang hilang karena pengaruh sinar matahari atau panas dari matahari. Sedangkan presipitasi ini maksudnya adalah hujan. Kalau kalian mentranslatekan hujan di bahasa Inggris kan itu precipitation, jadi nggak selalu rainfall. Kalau rainfall itu lebih ke kejadian hujannya, tapi kalau dari tinggi hujannya sendiri, scientific word-nya itu lebih ke precipitation. Jadi di sini data presipitasi. Pengukurannya dilakukan pada stasiun meteorologi ya. Kalau di kita ini miliknya BMKG. Nah, untuk temperatur udara, jadi di sini ada sangkar meteorologi. Ini sebenarnya kalau sekarang itu kita kan sudah serba digital ya. Mungkin beberapa misalnya ini memang alat-alat yang otomatis gitu ya. Jadi ada beberapa alat yang memang masih digunakan sampai sekarang, tapi ada juga yang sekarang itu sudah lebih modern gitu. Tapi prinsipnya tetap sama. Jadi kalau di sini pengukur temperatur udara, di sini yang menyebabkan atau mempengaruhi tinggi rendahnya temperatur udara itu diantaranya ada hujan, evaporasi, dan transpirasi. Nah, temperatur udara sendiri dapat dihitung dalam sangkar meteorologi. Jadi karena bentuknya mirip sangkar burung ya, jadi dinamakan sangkar meteorologi. Nanti dari sangkar meteorologi ini didapatkan temperatur rata-rata harian. Jadi dalam sehari itu tidak mungkin temperatur itu akan tetap, gitu, pasti akan berubah. Orang kita kalau dari pagi sejuk ke siang yang panas, terus sore jadi agak adem, itu kan berubah-ubah ya. Nah, di sini ada namanya temperatur rata-rata harian. Jadi jumlah temperatur di dalam satu hari itu di rata-rata. Jadi bisa pakai dua cara. Kalau kalian lihat yang sebelah sini, ini temperatur rata-rata dengan membagi temperatur per jam dibagi 24. Jadi kita meninjau 24 jam dalam sehari. Setiap jam kita tinjau temperaturnya berapa, terus di total dibagi 24, jadi rata-rata. Bisa juga kita menggunakan temperatur maksimum dan minimum. Jadi untuk mencari rata-ratanya ya maksimum ditambah minimum dibagi 2. Jadi hasilnya bisa berbeda antara yang ini yang dibagi 24 dengan yang dibagi 2 ya. Tentu saja hasilnya akan berbeda, tetapi untuk hasil temperatur rata-rata itu sepertinya tidak akan berbeda jauh ya seharusnya, karena dalam sehari meskipun temperatur itu berbeda-beda naik turun, tapi tidak akan terlalu signifikan bedanya. Untuk T maksimum dan T minimum ini juga dipergunakan termometer khusus, jadi nggak
ditinjau dalam satu hari, kita ninjau selalu ninjau, terus habis itu kita tentukan maksimumnya berapa, minimumnya berapa, enggak. Tapi ada temperatur khusus yang bisa mengetahui berapa maksimum dan minimum temperatur di hari tersebut. Nah, kalau tadi temperatur udara, ya, sekarang temperatur tanah. Kalau temperatur tanah ini diukur pakai termometer, tapi termometernya termometer tanah. Jadi termometer tanah ini ditancapkan ke dalam tanah. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ada bagian di mana dia bisa mengukur suhu tanahnya gitu ya. Ini dalam tanah. Terus di sini ada skalanya, skala termometernya. Nah, untuk pencatatannya, biasanya termometer tanah ini ditancapkan sampai dengan 10 cm kedalaman. Jadi dari kedalaman 1 sampai 10 itu bisa diukur temperaturnya berapa. Dicatatnya selama 3 kali dalam satu hari ya, pagi, siang, sore. Terus nanti bisa didapatkan data rata-rata harian atau bulanan, atau maksimum minimum harian atau bulanan. Jadi prinsipnya kayak termometer badan ya ini. Jadi kalau termometer badan ditancapkan ke badan, kalau misalkan termometer tanah ini dimasukkan ke dalam tanah. Lalu setelah temperatur ada kelembapan. Nah, kelembapan ini tergantung dari temperatur juga. Jadi dipengaruhi temperatur, tinggi rendahnya temperatur. Makanya saya sempat bilang tadi, ketika berkunjung ke tempat yang lebih tinggi, nanti kelembapannya akan berbeda dengan tempat yang lebih rendah. Maksudnya di sini adalah ke tempat yang lebih tinggi itu otomatis pasti memiliki temperatur yang lebih rendah, gitu ya, lebih dingin kan. Sedangkan untuk tempat yang lebih rendah pasti temperaturnya lebih tinggi atau lebih panas. Nah, tinggi panasnya temperatur ini mengakibatkan tinggi rendahnya kelembapan. Jadi ketika udara tersebut menyerap air, jadi kalau udara menyerap air, ini berarti udaranya panas ya, maka berarti kelembapannya itu kecil. Sedangkan ketika udara kurang bisa menyerap air, kelembapannya itu besar. Di sini bisa dilihat tekanan uap aktual dan tekanan uap jenuh. Jadi kalau tekanan uap aktual dan tekanan uap jenuh ini bisa diketahui juga berdasarkan temperatur ya. Jadi ada tabelnya. Bisa juga dihitung dengan rumus empiris. Contohnya seperti ini. Jadi ini rumus empiris dari tekanan uap jenuh, di mana T ini adalah suhu atau temperatur daerah. Jadi ketika sudah diketahui temperaturnya, bisa diketahui tekanan uapnya. Nah, untuk tekanan uap aktual ini adalah bersumber dari tekanan uap jenuh. Jadi ketika sudah mengetahui tekanan uap aktualnya, tekanan uap jenuhnya, bisa dihitung tekanan uap aktualnya dengan mengalihkan nilai H di sini. Nah, nilai H di sini atau humidity ini, ya, H ini kelembapan atau humidity, nilai H di sini dipengaruhi oleh temperatur dan temperatur titik embun atau TD. Jadi kalau TD ini adalah temperatur di mana air di situ berubah menjadi embun, gitu ya. Jadi di sini temperatur dan TD atau temperatur dew atau temperatur titik embun ini berbeda dan bisa juga digunakan untuk menghitung kelembapan. Bisa juga diukur secara langsung menggunakan psychrometer. Jadi kalau psychrometer itu menghitungnya menggunakan bola basah dan bola kering ya. Di sini ada BB dan BK, bola basah dan bola kering. Untuk
sketsanya kurang lebih seperti ini. Jadi dari sebuah kain basah sini bisa diukur kelembapannya berdasarkan pembacaan termometer di bola basah dan bola kering. Jadi ini termometernya nanti akan berbeda pembacaannya. Nah, kira-kira selisih antara pembacaannya itu berapa ya, antara bola kering dan bola basah. Nah, dari situ bisa ditentukan persentase kelembapannya dengan mengetahui derajat sentigrade. Ini maksudnya adalah suhu di lokasi tersebut itu berapa derajat Celcius. Jadi persentase ini adalah persentase kelembapan. Jadi semakin besar persentasenya ya semakin tinggi kelembapannya. Ini adalah contoh menghitung tekanan uap dan kelembapan. Jadi untuk temperatur udara ini diketahui 20 derajat Celcius, lalu temperatur titik embun 16 derajat Celcius. Ditanyakan tekanan uap air jenuh, kelembapan relatif sama tekanan uap air aktual. Jadi untuk yang tekanan uap air jenuh terlebih dahulu, ini dihitung dengan menggunakan rumus empiris, karena kita sudah mengetahui temperatur udaranya 20 derajat. Ini bisa langsung dimasukkan. Lalu setelah didapatkan 2339 Pascal, ini kita ubah menjadi satu dengan menggunakan massa jenis raksa ya. Di sini ada 1 mmHg itu adalah sebesar 133,28 Pascal. Lalu dikonversi supaya satuannya itu menjadi mmHg karena ditanyakan dalam milimeter raksa, 1 mm raksa. Nah, di sini bisa didapatkan besarnya itu adalah sebesar 2.339 dibagi 133,28. Di sini kita dapatkan 17, ini harusnya bersama dengan ya. 17,55 mm raksa, terus didapatkan kelembapan relatif dari rumus yang sebelumnya tadi, yang ini, di sini. Sebelumnya kita pakai rumus ini terlebih dahulu karena sudah tahu temperatur dan temperatur titik embunnya. Didapatkan kelembapan 77%, 77,88% berdasarkan titik embun dan temperatur udaranya. Sehingga didapatkan tekanan uap air aktualnya sebesar 77,88% dikali 17,55 mmHg. Jadi dapatkan tekanan uap air aktualnya 13,10. Contohnya seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai angin. Jadi meteorologi juga. Angin ini tidak hanya diukur kecepatannya, tapi juga dicari arahnya kemana. Jadi sendiri bergerak dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kalian masih ingat hidrologi yang kemarin? Gambar siklus hidrologi itu tanahnya dari laut ya, dari ke daerah pegunungan. Nah, itu karena adanya angin. Jadi karena di